Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini melakukan proses pembelajaran. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berada seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh interaksi faktor pembatas yaitu kelembaban untuk mengontrol distribusi dan jumlah populasi tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya Nurhati Salam selaku moderator, kedua Ida Nurlisa, Putri Ayu, Ririn Febriana dan Andi Sitiamina Dusraini. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu apa itu kelembaban, jenis-jenis dari kelembaban, faktor yang mempengaruhi terjadinya kelembaban dan dampak dari kelembaban. Langsung saja untuk materi pertama saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari kelembaban. Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut, kelembaban spesifik, atau kelembaban relatif. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu jenis kelembaban. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kelembaban. Yang pertama yaitu kelembaban spesifik adalah berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara. Artinya dari akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total umumnya. Kelembaban udara ini akan berbanding lurus dengan tekanan udara yang ada pada suatu lokasi. Ketika tekanan udara tinggi, maka kelembaban spesifik juga akan tinggi. Makanya, di daerah yang memiliki dataran yang mendasar seperti lautan, pada daerah lautan, pada tekanan udara yang tinggi akan membuat kelembaban semakin juga spesifik juga tinggi. Yang kedua yaitu kelembaban absolut. Kelembaban absolut yaitu menghitung berat uap air yang ada pada pasar udara tertentu dari hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur ataupun tekanan udaranya. Pada kelembaban absolut yang dihitung adalah berat uap air pada tekanan udara udara, berbeda dengan kelembaban spesifik yang menghitung berat uap air per satuan berat udara total. Yang ketiga yaitu kelembaban nisbi atau relatif, merupakan perbandingan antara uap air yang berada di udara atau atmosfer dibandingkan dengan jumlah air yang benar-benar ada di udara tersebut. Jika temperatur suatu atmosfer dan tekanannya sama, maka udara yang terkumpul di atmosfer tersebut jenuh dengan air yang ada. Pada kelembaban ini untuk mendapatkan rasio tekanan parsial dari uap air di suatu udara dengan tekanan uap udara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi kelembaban. Saya persilakan kepada materi selanjutnya.
Baik, untuk faktor yang mempengaruhi kelembaban itu ada 8. Pertama, suhu. Kedua, pergerakan angin. Ketiga, tekanan udara. Keempat, kualitas dan kuantitas penyinaran matahari. Kelima, ketersediaan air. Keenam, vegetasi. Ketujuh, ketinggian tempat. Kedelapan, kerapatan udara. Nah, untuk suhu sendiri, mengapa mempengaruhi kelembaban? Karena kelembaban udara ini berhubungan dengan kandungan air, maka suhu tertentu akan berpengaruh pada kelembaban udara. Dalam hal ini, suhu udara semakin tinggi, maka kelembaban udara pada udara tersebut semakin tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk pergerakan angin tersendiri berpengaruh pada saat proses penguapan di sumber air, sehingga pergerakan ini sangat mempengaruhi tingkat kelembaban udara. Yang ketiga yaitu tekanan udara, di mana tekanan udara mempengaruhi kelembaban bersifat berbanding lurus. Artinya, apabila tempat memiliki tekanan udara yang semakin tinggi, maka kelembaban udaranya pun akan semakin tinggi. Nah, yang keempat yaitu kualitas dan kuantitas penyinaran matahari. Di sini, saat intensitas matahari itu semakin tinggi, maka kelembaban udara itu semakin menurun. Mengapa? Karena sinar matahari akan menghilangkan uap air yang akan menyebabkan semakin rendahnya uap air. Sehingga ketika intensitas matahari itu semakin tinggi, maka penguapan airnya juga semakin rendah. Yang kelima yaitu ketersediaan air, di mana kelembaban udara yang diukur berdasarkan banyaknya uap air yang terkandung tentu berhubungan dengan ketersediaan air di suatu wilayah. Tempat yang ketersediaan airnya banyak, maka kelembaban udaranya pun akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang keenam yaitu vegetasi. Nah, ini vegetasi ini berpengaruh pada kerapatan vegetasi, di mana kerapatan vegetasi yang mempengaruhi tingkat kelembaban udara ini bergantung pada sersa yang menutup area permukaan tanah. Berbeda halnya terjadi pada tempat dengan kerapatan vegetasi renggang. Sersa yang menutupi area permukaan tanah juga akan renggang, sehingga tingkat kelembaban udaranya juga semakin rendah. Yang ketujuh yaitu ketinggian tempat. Saat berada di tempat yang lebih tinggi, suhu udaranya biasanya akan lebih dingin. Hal tersebut akan menyebabkan kandungan uap airnya pun semakin banyak, sehingga kelembaban semakin tinggi pula. Begitupun untuk ketinggian tempat yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu kerapatan udara. Apabila kerapatan udara di suatu tempat semakin rapat, maka kelembaban udaranya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Tanpa udara, manusia tidak akan bisa hidup. Namun dalam udara juga ada berbagai aspek yang harus diperhatikan, salah satunya kelembaban udara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan materi mengenai faktor yang mempengaruhi kelembaban. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu dampak kelembaban. Saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya itu dampak dari kelembaban. Kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena kelembaban menunjukkan kandungan air di tanah dan udara. Kelembaban dibutuhkan oleh tanaman agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.